Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kanal 100% Autentik. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang Gen Z Digital Detox Beyond Social Media Addiction. Jadi bagaimana sih detox digital yang bisa diterapkan terutama oleh Gen Z dan bisa dikembangkan juga untuk generasi milenial, di mana kita ketahui bahwa tantangan utama dalam terutama mungkin orang tua ataupun Gen Z sendiri adalah bagaimana kehidupan mereka itu tidak bisa lekat gitu kan ataupun tidak bisa dilepaskan dari media digital ataupun media sosial di mana akhirnya ujung-ujungnya kecanduan terhadap media digital terutama smartphone atau gaming ataupun yang berdampaknya negatif lainnya itu menjadi hal yang melekat kepada Gen Z dan sebagian generasi milenial. Dan sebagai solusinya adalah digital detox dan kita akan mendiskusikannya dan mengeksplorasi lebih dalam dalam hal dalam hal komunikasi digital dalam perspektif autentisitas dan untuk melihat bagaimana sebenarnya solusi yang diharapkan dan apa akar permasalahannya. Kita tahu bahwa internet itu sudah menjadi bagian yang tidak dilepaskan dalam kehidupan manusia, ya kan? Bahwa akhirnya ujung-ujungnya internet itu sudah menjadi kecanduan. Saya melihatnya bahwa kecanduan internet bukan hanya di kalangan Gen Z, karena saya mengejar banyak mahasiswa yang usianya adalah Gen Z, generasi Z, mereka itu memang ya tidak bisa dilepaskan dari internet, tidak bisa dilepaskan dari media digital, tetapi juga orang tua, termasuk mungkin orang tua saya ataupun beberapa tetangga saya yang saya lihat atau beberapa kenalan mereka juga tidak bisa dilepaskan dari internet, tidak bisa dilepaskan dari media digital. Dalam sebuah penelitian itu diungkapkan bahwa rata-rata orang itu menggunakan internet, bisa menggunakan media digital itu 35 jam dalam satu minggu, bahkan itu lebih. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 35 jam itu menggunakan internet itu dalam waktu satu minggu. Kalau di dari rata-rata ketika kita bekerja menggunakan media digital, bayangkan aja kalau misalnya saya pergi ke kantor dengan menggunakan KRL itu kurang lebih 1,5 jam. Selama perjalanan 1,5 jam, kurang lebih 1 jam saya aja 1 jam aja saya kemungkinan besar itu kan saya akan melihat YouTube, saya akan melihat Instagram, saya akan melihat TikTok dan lain sebagainya. Saya menggunakan media digital itu 1 jam. Ketika ada dua kali perjalanan berarti ada 2 jam gitu kan, 2 jam orang itu beraktivitas di rumah dan lain sebagainya bisa saja sebelum berangkat ke kantor dia akan melihat melihat YouTube mungkin 1 jam, setelah di rumahnya itu 2 jam, bisa saja di dalam satu hari orang itu 5 jam. Ketika 5 dikali 5 kan, dikali 7 berarti benar sekitar 35 jam ketika seseorang itu 5 jam menggunakan media sosial ataupun media digital. Ini kan sebenarnya detok-detok itu sebenarnya bisa saja dikurangi, itu kan bisa dikurangi itu ketika orang itu bisa pas waktu hari libur mematikan HP gitu kan, karena tidak ada aktivitas kantor dan lain sebagainya, dan itu bisa beraktivitas secara offline, beraktivitas bermain bersama anak, bermain bertetangga, mengobrol dengan tetangga. Tapi kita tahu sendiri misalnya contoh lain tidak usah jauh-jauh, saya pergi bersama teman-teman nongkrong di Kopi Oi, misalnya beberapa minggu yang lalu, ngobrol sekedar banyak project dan lain sebagainya, lobby sana sini dan lain sebagainya. Di situ dari obrolan kurang lebih 2 jam di Kopi oh, hampir setengah jam itu digunakan untuk mengecek HP kita masing-masing. Obrolan itu paling hanya sekitar 1 jam, setengah jam itu digunakan untuk makan. Ini kan bagaimana bagaimana orang itu kan ya apa ya namanya sudah tidak bisa dilepaskan. Saya ingat juga ada sebuah konsep yang diungkapkan oleh Foucault itu tentang digital panopticon ya, digital panopticon di mana media sosial itu dilihat sebagai suatu bentuk surveillance dan bentuk sosial kontrol. Ini kan menunjukkan bagaimana ada perspektif itu perspektif distopia ya. Jadi ya kita sebagai manusia ya kan sebagai manusia menggunakan media sosial, menggunakan media digital itu kan adalah selalu apa ya menjadi korban dari surveillance dan korban surveillance dari perusahaan media digital tersebut
saya ataupun kita itu menjadi korban dari permainan algoritma di semati iklan. Misalnya saya lagi renovasi rumah, saya sering mengklik bagaimana harga granit, bagaimana perbandingan dengan harga keramik, bagaimana saya mengecek toilet beragam merek mulai dari Toto, American Standard, Amstrad dan lain sebagainya. Maka di dalam sekitar 2 bulan saya melakukan renovasi rumah, itu munculnya itu iklan-iklan yang berkaitan dengan granit, berkaitan dengan renovasi rumah, tips-tips renovasi rumah, dan lain sebagainya. Jadi saya menjadi korban bentuk surveillance dari perusahaan digital itu begitu mengerikannya itu kalau itu pun menjadi suatu hal yang positif itu tidak bermasalah, tetapi bagaimana dengan tidak menjadi hal yang apa surveillance itu menjadi hal yang negatif. Kalau iklan terus-menerus tentang itu kan ada menjadi membosankan. Kemudian media itu kalau dalam perspektifnya Foucault itu juga dilihat sebagai social control, di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, misalnya saya posting di TikTok gitu tentang anak saya mengecek renovasi rumah, kamarnya dia di mana dan lain sebagainya, diceritakan keinginan chatnya dan lain sebagainya, itu kan menjadi social control. Oh, dia itu TikTok saya dilihat oleh mahasiswa ya, TikTok saya dilihat oleh teman saya dan lain sebagainya. Di mana itu kan menjadi suatu hal yang ya bisa saja ada sisi positifnya, ada bisa sisi negatifnya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi negatifnya, media itu adalah bagaimana berpengaruh kepada kesehatan sosial. Tidak bisa dipungkiri ya, ketika misalnya ada teman yang mengganti mobil baru, bisa saja orang akan tertarik ataupun teman-temannya akan tertarik mengganti mobil baru, mobil yang lebih gede ketika teman-temannya bisa berlibur ke Jepang, sementara dia hanya berliburnya hanya di Bali ataupun hanya dikeliling sekitar Bogor dan Jakarta. Itu kan menunjukkan bagaimana upaya-upaya ada suatu hal yang mengganggu sisi emosionalnya. Untuk itu sebenarnya detox itu bisa menjadi salah satu solusi, terutama adalah detox digital. Detox digital adalah paling gampang yang pernah saya pahami adalah bagaimana kita tidak menggunakan media digital, baik medsos dan lain sebagainya, tapi kita bisa meng-off-kan dulu media digital tersebut dan kita beraktivitas menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia sosial yang seutuhnya. Sebenarnya apa sih itu sebenarnya detox tersebut? Kalau secara umum, detox itu adalah supaya upaya untuk self controlling. Jadi kan dia mengontrol diri. Seperti orang berpuasa, misalnya saya sering berpuasa gitu kan. Saya mengontrol diri untuk tidak makan, ya. Saya mengontrol diri untuk tidak minum pada jam dari subuh sampai maghrib. Itu di luar puasa wajib gitu kan. Ketika saya menjadi self controlling, ketika saya bisa mengkontrol penggunaan digital tersebut, penggunaan produk digital, maka saya bisa mengontrol hal yang lebih besar. Kemudian sebenarnya detox digital itu sebenarnya bisa digunakan itu ketika orang itu ingin meningkatkan performa. Ketika misalnya anak saya sedang waktu ujian UTS ataupun UAS di sekolahnya, maka saya dan istri itu melarang anak-anak untuk bermain media sosial. Mereka dilarang menggunakan HP karena tujuan itu untuk belajar, untuk meningkatkan performa. Alangkah baik memang seperti saya lihat di sebuah film kemarin, lihat di Lioness kalau nggak salah ya, Lioness serial film yang tentang agen perempuan di CIA. Ketika mereka masuk ke sebuah ruang rapat gitu kan, ruang rapat, mereka kan meletakkan ponselnya di laci, ya kan, di laci khusus atau di box khusus, dan itu di situ tidak ada orang dalam rapat itu yang menggunakan handphone, kecuali dia menggunakan tablet yang digunakan untuk data untuk mendukung pekerjaan. Itu juga menarik. Jadi ketika sebuah perusahaan atau sebuah organisasi tidak memperbolehkan karyawan yang menggunakan ponsel, bisa jadi itu untuk meningkatkan performa. Selanjutnya itu improving well-being ya, bagaimana detox itu bisa meningkatkan kesehatan, terutama kesehatan mental. Jadi ketika kita tidak melihat teman kita yang lebih sukses, melihat teman kita yang lebih maju, dia flexing mobil, flexing ini, flexing rumahnya dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya untuk menunjukkan well-being, untuk kesehatan kita bisa menjadi lebih sehat. Yang bagi yang paling mungkin teman-teman dan lain sebagainya itu ketika detox itu kan ada self controlling, kemudian increasing performance tadi, kemudian ada well-being, yang keempat itu yang paling penting ya, maintain relationship. Apa itu maintaining relationship? Itu bagaimana ketika saya misalnya memiliki istri, ketika melakukan detox HP ataupun detox medsos, maka tujuannya adalah saya tidak lagi itu kan aktif menggunakan ponsel, tetapi lebih berkomunikasi dengan anak, lebih berkomunikasi dengan istri. Ketika saya misalnya detox HP di kantor itu kan,
maka saya bisa fokus pada pekerjaan saya tidak terganggu dengan adanya telepon dari siapapun, saya juga tidak membuka medsos dan lain sebagainya. Jadi bisa juga saya akan memaintain relationship dengan kawan-kawan di samping meja saya, di samping tempat duduk saya, kemudian dengan bos saya, atau mungkin dengan teman-teman yang lainnya. Jadi detox itu ada itu ya, empat motif mungkin. Empat motif tersebut yang sangat terkenal dalam berbagai penelitian. Dalam dalam kajian lainnya itu detox itu juga sudah menjadi banyak campaign terutama di media sosial seperti Day of the Detox dan lain sebagainya. Apalagi detox itu juga memiliki ada strateginya, ada dampaknya, kemudian bisa dilaksanakan eksperimen-eksperimen. Kalau saya eksperimen untuk detox dalam hal yang paling efektif itu ketika saya sedang cuti ya, ketika saya cuti di liburan akhir tahun, cuti lebaran atau lain sebagainya, ketika saya tidak bekerja, saya akan melakukan detox yang lebih apa ya, detox ponsel, detox media sosial yang lebih intensif karena memang tidak dilepaskan memang benar-benar lepas dari media sosial ataupun media digital karena bagaimanapun kan pekerjaan saya ataupun lain sebagainya, beberapa pekerjaan yang saya kerjakan itu juga berkaitan dengan media digital dan media sosial sehingga tidak bisa lepas. Dan detox itu pun bisa memiliki apa namanya ya, memiliki pengaruh yang positif sebenarnya terutama kepada pikiran kita. Tadi kan ada beberapa motif ya, yang empat yang motif selain selain itu motif dalam detox tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu user related, kemudian ada faktor kesehatan, faktor teknologi, kemudian ada faktor sosial, ada faktor budaya, kemudian juga ada mungkin faktor politik, ada faktor agama dan lain sebagainya. Kita bahas misalnya user related factor. User related factor itu umumnya motivasi bagaimana 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 pengguna media sosial tersebut untuk melakukan detox. Motifnya itu bisa saja berbasis kepada performance ya. Dia misalnya ketika saya sedang menulis buku atau ketika saya sedang mengerjakan suatu project atau saya menggunakan detox dari misalnya dari jam misalnya ketika saya ingin fokus misalnya dari jam 10 pagi sampai jam 4 pagi saya ada user level factor yang memang khusus untuk menyelesaikan itu dan umumnya itu berkaitan dengan deadline-deadline yang memang yang akan saya kerjakan dan akan tidak mengganggu. Kemudian detox itu juga sangat berpengaruh kepada faktor kesehatan. Ini kesehatan fisik bagi orang tua gitu kan. Bagi orang tua agar agar bisa tidur nyenyak, maka sebelum tidur atau jam setelah sholat Isya jangan menggunakan media sosial ataupun media digital karena itu bisa mengganggu kualitas tidurnya itu kan. Itu kan berkaitan dengan faktor kesehatan. Tetapi hal yang cukup cukup apa ya, cukup aneh ketika misalnya saya jogging atau ketika saya lari dan lain sebagainya di luar lapangan, ternyata banyak orang yang sangat tergantung dengan media digitalnya. Akhirnya mereka memasang headset, kemudian mereka berjalan kaki atau berlari dengan menggunakan earphone ya, itu kan berarti kan menurut saya itu justru harusnya ketika berkaitan dengan alam, maka itu lepaskan diri dengan media digital itu fokus dengan alam. Walaupun ketika kita membawa ponsel itu bisa aja kita hanya untuk mengukur berapa kilometer yang kita tempuh, berapa langkah yang kita sudah laksanakan dan lain sebagainya itu kan faktor kesehatan. Kemudian faktor teknologi, fungsi teknologi, gimana fungsi teknologi sebagai upaya untuk menjalin relationship ya, upaya untuk menjalin menjalin hubungan yang lebih intensif. Tetapi kan kenyataannya ketika teknologi itu justru menjauhkan seseorang dari teman-temannya, menjauhkan seseorang dari tetangganya, itu kan jadi hal yang justru menjadi hal yang negatif. Kalau faktor sosial itu adalah bagaimana tekanan-tekanan sosial ataupun faktor-faktor lainnya gitu kan, faktor-faktor pergaulan yang menghendaki gitu kan ataupun mengganggu proses detoksifikasi ketika kita ada suatu pertemuan, misalnya ada suatu arisan di RT, RW, ataupun pertemuan di kafe dan lain sebagainya, alangkah baik itu disediakan sebuah kotak gitu untuk menyimpan HP-HP tersebut sehingga fokus kita adalah berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita. Kemudian ada faktor budaya, gitu itu faktor budaya. Faktor budaya itu bagaimana misalnya saya sebagai seorang Jawa, kadang keheningan malam gitu kan.
untuk introspeksi diri, kita lepas dari gangguan, distraksi, dan lain sebagainya, itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Kemudian ada faktor agama di situ, ketika orang ingin bermuhasabah diri ketika di malam hari untuk menentukan untuk berkomunikasi dengan Tuhannya dan lain sebagainya melalui zikir, wirid dan lain sebagainya, itu kan upaya untuk detoksifikasi karena kita melepaskan diri dari ponsel. Dan itu kan menjadi faktor-faktor yang sangat penting. Kalau detox itu sebenarnya dijalankan oleh pemerintah itu ketika misalnya ada adanya blackout gitu kan, adanya pelarangan media sosial pada jam-jam tertentu misalnya dan lain sebagainya, itu bisa dilaksanakan. Kemudian tantangannya nanti akan kita bahas selanjutnya. Itu tantangannya kemudian ada beberapa sebelum kita bahas tantangan dan keuntungan dari detox digital, alangkah baiknya kita mendiskusikan tentang apa itu sebenarnya jenis-jenis detox, ya kan? Ada jenis detox itu adalah yang pertama itu rejection. Apa itu rejection? Rejection itu adalah upaya menolak itu penggunaan ponsel. Itu bisa dilaksanakan dalam hitungan jam, hitungan hari, ataupun hitungan minggu. Upaya detox digital itu sebenarnya bagaimana kita menghilangkan suatu kebiasaan yang terus-menerus yang kita tidak bisa hilang. Salah satu yang kebiasaan misalnya ketika saya naik KRL itu adalah sebagian besar orang itu memegang HP, ya kan? Memegang HP dengan melihat YouTube, melihat nonton nonton Netflix ataupun membalas WA dan lain sebagainya bercakap. Jadi akhirnya menjadi sebuah generasi yang menurut itu kan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi upaya rejection itu sebenarnya bagaimana orang itu menolak gitu kan, menolak sebenarnya media digital atau menolak penggunaan media digital. Tapi bukan berarti meninggalkan seutuhnya ya. Karena ada jenis kedua itu adalah quitting. Jadi orang itu kan trennya ada beberapa gitu kan, orang yang mungkin tren tidak aktif lagi di Facebook, tidak aktif lagi di tidak aktif lagi di X dan lain sebagainya, tetapi karena mereka menganggap itu tidak ada manfaatnya dan lain sebagainya, jadi mereka memilih quitting, jadi melepaskan diri dari dunia digital. Itu bukan melalui dari dunia digital, melepaskan diri dari dunia medsos. Ada proses regresif. Regresif itu upaya yang pelan-pelan. Detox misalnya dalam satu hari hanya 3 jam, kemudian minggu depannya naik 5 jam, kemudian naiknya lagi dari 10 jam. Jadi ada juga detox yang model temporer. Temporer itu detox misalnya tidak menggunakan media digital itu ketika bekerja di kantor dari misalnya jam 8 sampai jam 12, tapi kembali lagi menggunakan ponsel ketika jam 12 sampai jam 1, kemudian tidak lagi menggunakan dari jam 12 sampai jam 4. Misalnya ada detox yang bersifat temporer untuk meningkatkan performa. Juga ada detox misalnya dari maghrib sampai isya gitu, karena untuk digunakan untuk mengaji itu kan bersifat temporal dan lain sebagainya. Ada juga detox yang model replacement. Replacement itu kan diganti. Bagaimana detox digital itu, bagaimana orang itu menggunakan awalnya dengan menggunakan handphone, kemudian diganti dengan menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat, misalnya membaca buku, kemudian diskusi, dan lain sebagainya. Jadi upaya-upaya detox itu juga ada berbagai strateginya, mulai detox dari device, detox dari HP, ini yang paling paling frontal ya. Kemudian ada detox dari aplikasi, misalnya terlalu sering game, kecanduan game dan lain sebagainya, maka itu menghapus aplikasi-aplikasi yang membuat kecanduan dalam ketika kita menggunakan HP itu juga bisa dilakukan. Yang tidak kalah penting adalah detox untuk spesifik konten. Misalnya saya tidak suka menghindari sinetron ataupun drama Cina atau drama Korea, maka detox-detox yang lebih spesifik tersebut itu bisa bisa mengurangi kecanduan kecanduan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan. Sebenarnya apa sih sebenarnya kalau kita berkaitan lagi tentang detox itu berkaitan dengan user related factors. Yang pertama itu detox itu sebenarnya itu bisa menjadi gaya hidup. Sama seperti orang ketika puasa Daud, ketika orang puasa Senin Kemis, itu bisa menjadi gaya hidup. Kemudian detox dengan gaya hidup itu, maka orang tersebut akan
menunjukkan siapa dirinya, maka self presentation-nya itu akan muncul, identitas dirinya akan muncul. Oh, dia orangnya tidak terlalu suka menggunakan ponsel, oh dia tidak terlalu suka menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Jadi untuk menunjukkan biasanya itu faktor kematangan kematangan seseorang atau kematangan jati diri. Kemudian ada upaya biasanya itu untuk mencegah konflik dengan orang lain, kemudian upaya terlalu jenuh dengan media sosial itu juga bisa menjadi upaya dengan media sosial karena ya seperti saya dikatakan tadi bahwa kita adalah korban dari soul variant dari perusahaan media sosial sehingga ya bagaimanapun akhirnya ujung-ujungnya ada suatu hal negatif gitu kan. Kemudian upaya seperti penggunaan media digital yang sangat berlebihan, terlalu lama, itu bisa mengganggu mata, merusak mata gitu kan, mengganggu konsentrasi, menurunkan kecerdasan dan lain sebagainya gitu kan. Termasuk diantaranya menurunkan performa kerja, performa belajar, kemudian kemudian dan termasuk juga ada pengalaman buruk dengan media sosial seperti kasus bullying, kemudian kita juga menjadi korban dari banjir informasi, information yang overload di media sosial hingga akhirnya terlalu terlalu membosankan, terlalu banyak memicu stres dan akhirnya meningkatkan anxiety, bukan hanya anxiety sosial tapi digital anxiety. Kemudian ketika orang melihat bahwa media detox itu adalah sebagai suatu tantangan, maka tantangannya yang paling penting itu adalah tantangan berkaitan dengan sosial. Bagaimana ketika detox itu maka kita akan melihat adanya sentimen sentimen negatif dari masyarakat, ya kan? Dari beberapa penelitian yang saya baca itu kan dari beberapa pengalaman ataupun suatu konsepsi yang pernah saya rumuskan bagaimana penilaian masyarakat sekitar baik judgement lingkungan kerja, lingkungan sosial, lingkungan tetangga, lingkungan pergaulan, dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi, detox apa sih, gak ada manfaatnya, detox HP, gimana sih, sudah zaman teknologi kok nggak bisa, kok jadul ya, gitu kan, ada faktor jadul, kemudian old school, dan lain sebagainya. Padahal itu justru itu menjadi suatu gengsi. Itu sama seperti orang yang orang puasa Senin Kemis ataupun orang puasa Daud itu kan ketika orang pada makan dan lain sebagainya, tapi kita berpuasa kita kan akan menjadi suatu pribadi yang unik, pribadi yang berbeda. Kemudian tantangan sosial itu kita cenderung orang yang detox itu akan terisolasi. Ketika pergaulan kita itu banyak orang merokok, maka orang yang tidak merokok itu akan sedikit terisolasi dari informasi. Informasi kalau dilihat detox itu kan ada faktor informasi, di situ ada hubungan, ada persahabatan, kita akan ada sedikit isolated gitu kan, isolated connection gitu. Tapi hal itu sebenarnya bisa ditangani ketika kita juga bisa menjalin komunikasi interpersonal yang lebih baik. Kemudian bagaimana apa sih, bagaimana berkaitan dengan emosional ya, emosional tantangan emosional yang pertama itu adalah ada puasan dissatisfaction ketika orang merokok teman tidak merokok, orang yang biasa makan banyak nggak makan banyak kan tetap ada ketidakpuasan ketidakpuasan, biasa biasa makan enak kemudian tidak makan ada ketidakpuasan tetap aja. Kemudian ada feeling anxiety, anxiety itu justru akan muncul ketika kita